Bagaimana cara kita mendapatkan yang halal, menjauhi yang haram? Maka diturunkan kemudian perintah dan larangan. Ya, perintah. Jadi ketika Allah memberikan perintah itu, baik ibadah sifatnya ataupun bimbingan hidup, sebetulnya untuk memudahkan kita mencapai tujuan. Contoh gini. Ya, siapa yang pengen sukses? Angkat tangan. Ya, baik. Dah turun. Ya. Siapa yang ingin bahagia? Angkat tangan. Baik. Nah. Pilih sukses tidak bahagia atau bahagia tapi nggak sukses. Nggak ada pilihan ketiga, jangan dulu. Sekarang siapa yang pengen sukses dan bahagia? Ya, alhamdulillah sudah. Itu nggak ngangkat pun pasti. Nah, sukses dan bahagia namanya falah. Salah. Apa namanya? Falahun. Falahun. Kalau itu digenggam oleh kita, gini, saya menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dan nggak mau saya lepas. Itu aflah namanya. Apa namanya? Aflah. Baik, sukses dan bahagia namanya apa? Nah, supaya kita menggenggam aflah nih, aflah kita genggam dengan baik untuk mendapatkan falah. Bagaimana caranya? Falah halalun. Ya kan? Ini yang ingin saya dapatkan. Bagaimana mendapatkannya? Amrun, Allah turunkan perintah. Perintah itu diturunkan supaya kita menggenggam kesuksesan. Bukan supaya kita capek mengerjakan perintahnya. Pahami dengan baik nih cara berpikirnya. Kalau nggak paham ini, nanti malas mengerjakan perintahnya. Contoh apa? Allah turunkan perintah untuk ibadah, sholat. Misal, ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya bukan sholatnya, tapi sholat itu wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang kita inginkan. Makanya ketika kita diminta sholat, diumumkan dulu sebelum sholat, supaya kita termotivasi dan meluruskan cara berpikir kita yang keliru, sehingga tidak menjadikan sholat sebagai beban. Apa itu informasinya? 5 kali dalam sehari sebelum sholat, muadzin mengumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke kalimat hayya 'alas shalah. Ayo salat, ayo salat, ayo salat. Diajak salat. Tapi kalimatnya enggak berhenti di situ. Mudah Allah kemudian mengilhamkan pada Nabi, mewahyukan, sampaikan pada muadzin setelah hayya 'alas shalah la ilaha illallah selesai. Tapi ada kalimat yang disampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita. Ini yang saya maksudkan supaya kalian salat dapat ini. Bagi saya nggak penting sholatnya. Kalian nggak sholat pun semuka langit dan bumi tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan, kata Allah. Tetap saya Tuhan. Cuman yang butuh sholat itu kamu, karena sholat itu wasilah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bapak ibu itu ingin mendapatkan, misalnya, maaf ya, Anda ingin nasi goreng kebun sirih, berangkat ke sana tuh, ya? Apakah dengan sekedar ya Allah nasi goreng kebun sirih, nasi goreng kebun sirih, Anda dapat? Tidak. Anda kan mesti berangkat dulu. Siapkan dulu kendaraannya, atau Anda pesan dulu. Dipesan kendaraan itu bukan ingin memberikan beban kepada Anda untuk bisa mengarungi perjalanan, bahkan kadang-kadang sampai macet, ya, untuk memberikan kesulitan, bukan. Supaya dengan kendaraan itu jadi wasilah Anda sampai kepada apa yang Anda inginkan. Sholat itu perintah. Perintah itu diturunkan bukan ingin memberikan beban pada Anda supaya sholat. Anda nggak sholat pun Allah nggak rugi. Cuman setelah kalimat hayya 'alas shalah, Anda bertanya kenapa sholat? Hayya 'alal falah. Aku ingin berikan kebahagiaan. Bukankah kau menuntut kepadaku, ya Allah berikan kebahagiaan di rumah tanggaku, berikan kebahagiaan di pekerjaanku, berikan kesuksesan dalam karirku. Sekarang Allah berikan jalannya. Ini manusia paling aneh di muka bumi, minta dikasih nggak diambil. Aneh. Makanya saya sering katakan, sebetulnya nggak ada yang nggak dapat hidayah. Diberikan, cuman saat diberi nggak diambil. Anda datang nih ke pengajian. Ya, di pengajian misalnya dikasih aqua, dikasih makanan ringan, snack, kasih. Ya, panitia udah ngasih setiap orang kebagian, cuman Anda menolak, nggak mau ngambil. Tiba-tiba di jalan misalnya dehidrasi karena nggak sarapan juga lapar, pingsan. Ketika pingsan itu yang salah panitia atau Anda yang ngambil? Bukan panitia yang salah. Allah memberikan bentangan hidayah seperti sinyal di telepon kita. Terbentang semuanya, tinggal kita aja mau ngambil apa enggak. Kita harus jujur. Bukankah Anda saat menerima telepon sinyalnya kurang, Anda sampai keluar nyari sinyal? Di sini sinyalnya kurang nih, ntar aku keluar dulu, keluar nyari sinyal. Anda bayangkan. Di sana bilang, kenapa ente nggak beli telepon dengan sinyalnya? Nggak dijual. Ya keluar, nyari, kan? Supaya mendapatkan sinyal. Nah, ayat itu dipancarkan oleh Allah. Dipancarkan. Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bergerak mengambil hidayah kami, berjuang mencari, mengambil. Kalau dia mau ambil, saya tunjukkan jalan-jalan yang lebih terbuka, kata Allah. Cara berpikirnya begitu. Jadi nanti kalau kita bahas ayat selanjutnya, ini maksud saya, Anda menemukan perintah dari Allah. Misal, jauhi zina,
kerjakan sholat, pandang begini, dengar begini, katakan ini, melangkah seperti ini. Semua perintah dan larangan yang tersebut di surat ini adalah wasilah untuk mengantarkan pada apa yang kita inginkan dari kebahagiaan dan kesuksesan itu. Paham cara berpikirnya? Jadi kalau sudah begitu gak akan jadi beban. Dan gak akan buat aturan lain. Ini kata Allah, zina begini, bikin yang lain, yang gini gak zina. Ya repot kayak gitu. Jelas ya? Kata Allah, sudah, ya ini dilarang. Ya antum jangan halalkan. Yang halal halal, yang haram haram. Jadi kalau ditukar nggak akan dapat yang diharapkan tadi. Mungkin terlihatnya sederhana. Di depan tuh kelihatan indah. Fata Morgana kan begitu. Kelihatan seperti oase. Begitu dikejar, nggak ada. Ya kan? Kelihatannya seperti indah dari jauh. Begitu dikejar, nggak ada. Cuman bayangan aja. Sama, maksiat juga begitu. Kelihatannya besar. Ini proyeknya besar, nilainya besar. Di awal-awal, begitu udah dapat, tangkap KPK, udah penyesalannya dalam. Paham? Baik. Teruskan.